Shalom, salam damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis tanggal 5 Mei 2022, kembali bersama saya Alfonsus Maria Handoko dari Paroki Redemptor Mundi Surabaya yang akan membacakan bacaan kitab suci sesuai dengan kalender liturgi Katolik dan mengajak Anda sekalian untuk merenungkannya bersama. Dan kita semua berharap dengan bimbingan Roh Kudus dapat menjadi bekal atau inspirasi sebagai pelajaran rohani hari ini dalam upaya untuk semakin memahami rahmat Tuhan serta menyegarkan semangat kita dalam melengkapi tugas perutusan dalam siarah hidup ini sebagai pewarta dan pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita mohon dengan rendah hati rahmat pencurahan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengampun, Engkau telah mengutus Putramu untuk menebus dosa-dosa kami orang berdosa. Terima kasih atas pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang telah kami terima sampai dengan hari ini. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami dalam mendengarkan dan belajar merenungkan sabda-Mu melalui Injil Yohanes hari ini. Karena rahmat kasih karunia Roh Kudus-Mu, kami menjadi semakin peka akan kehadiran-Mu dalam doa dan karya amal kasih kami. Amin. Tuhan beserta kita dan beserta roh-Mu juga. Inilah Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan ayat 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu dari awal kehidupan kita di dunia ini membutuhkan makanan yang berguna bagi perkembangan tubuh jasmani kita adalah hal yang penting.
Selain daripada itu, kita juga dibiasakan makan makanan yang biasa dimakan oleh keluarga atau tempat di mana kita berkembang secara jasmani. Sehingga ada semacam kebiasaan selera makan yang terbentuk dan tanpa kita sadari akan selalu mencari rasa atau karakter makanan tertentu yang sudah sangat familiar untuk selera mulut kita dalam hal rasa. Dan karenanya seringkali kita berusaha untuk menjadi kenyang dengan apa yang sesuai dengan yang sudah kita ketahui rasa dan manfaatnya. Begitu juga dengan kehidupan dan perkembangan kerohanian kita. Dalam bacaan Injil Yohanes hari ini, kita mendengar seperti disampaikan dalam ayat 44, bahwa tak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Apakah makna ayat ini untuk kita semua? Apakah kita menyadari bahwa Allah telah menarik kita masuk ke dalam gerejanya dan dianugerahi sakramen-sakramennya sebagai sarana untuk memperoleh pengampunan dan hidup kekal dengan menerima Yesus sebagai roti yang hidup, makanan rohani untuk semakin mengenal dan menghayati kehadiran Allah dalam perkembangan hidup rohani kita. Ibu dan Bapak serta saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita tetap setia dan tekun belajar menyadari dalam iman bahwa Tuhan sudah dan sedang bahkan tiap hari memberikan roti dari surga yang dapat kita terima dalam perayaan Ekaristi Kudus yang akan mengenyangkan rohani kita dan membawa kita pada kehidupan kekal. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang terkasih, semoga Roh Kudus dan anugerah Allah selalu membimbing kita dalam memperbaharui kesadaran akan kebutuhan rahmat pengampunan dan dimampukan melihat dengan benar setiap anugerah Allah, yakni roti yang hidup yang kita terima dalam bentuk komuni saat perayaan Ekaristi. Marilah kita menutup renungan singkat ini sebagai bekal permenungan kita pada hari ini, dan mohon berkat Tuhan agar melalui proses perjuangan kehidupan ini kita semakin mengenal rasa dan manfaat roti yang hidup untuk perkembangan hidup kerohanian dan iman kita. Semoga berkat, rahmat dan kasih karunia Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun selalu beserta kita semua hari ini dan selamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Amin.